Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fatul Arifin, Muhammad Yusuf Hidayat, dan Nida Arif Nur Abdillah akan membawakan materi tentang pendidikan non formal dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelumnya mari kita bedah terlebih dahulu apa itu pendidikan non formal. Yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dari ketiga jalur pendidikan tersebut, pendidikan non formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam pasal 26 undang-undang tersebut, pada ayat 1 bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur dan sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap seperti pada pendidikan formal di sekolah. Karena pendidikan non formal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan non formal diidentikan dengan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, pendidikan non formal dilakukan di luar sekolah, maka sasaran pokok adalah anggota masyarakat. Sebab itu, program pendidikan non formal harus dibuat sedemikian rupa agar bersifat luas tetapi lugas, namun tetap menarik minat konsumen pendidikan. Pendidikan non formal memiliki tujuan jangka pendek yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini atau masa depan, menekankan kepada kompetensi dan tidak menekankan pentingnya ijazah. Jangka waktu dalam pendidikan non formal juga relatif singkat, mulai dari beberapa hari, beberapa minggu, dan umumnya tidak sampai setahun. Persyaratannya pun lebih mudah, hanya didasarkan kebutuhan, kemampuan, dan minat. Kurikulumnya pun berpusat pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian asas-asas pendidikan non formal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan. Ada kebutuhan manusia, kebutuhan pendidikan, kebutuhan belajar. Yang kedua ada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal memberikan layanan kepada semua orang. Pendidikan non formal wajib melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Pendidikan non formal berupaya menumbuhkan suasana demokratis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian asas yang ketiga yaitu relevansi dan pembangunan masyarakat. Kehadiran pendidikan non formal karena kebutuhan masyarakat dan tuntunan pembangunan. Yang kedua, program pendidikan non formal untuk menggarap SDM yang relevan dengan pembangunan. Asas yang terakhir yaitu wawasan masa depan. Nah, itu tadi tentang kita gambaran awal tentang pendidikan non formal. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang pengertian pendidikan non formal, asas-asas pendidikan non formal. Nah, setelah itu langsung kita masuk aja kepada apa sih upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di bagian pembukaan dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan itu, batang tubuh konstitusi tersebut diantaranya pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kecerdasan kehidupan bangsa bukanlah agresi kecerdasan perorangan. Karakter bangsa juga bukan merupakan agresi karakter perorangan.
kecerdasan dan karakter bangsa mengandung pelekat kultural, sehingga yang dinilai dalam kecerdasan bangsa adalah kemampuan basic kultural masyarakat. Sungguh, pendidikan yang benar dan efektif akan melahirkan anak-anak manusia yang kreatif dan mampu berperan aktif dalam memproduksi kemaslahatan yang menumbuhkan kemanfaatan bagi hidup dan kehidupan. Pendidikan yang benar dan efektif akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang beradab, sejahtera lahir batin. Sebaliknya, pendidikan yang salah dan carut-marut akan menjadikan kita bangsa yang bodoh, miskin, dan amoral. Nah, terus kita masuk ke poin yang terakhir. Ini poin yang penting di presentasi kali ini, yaitu tentang peran pendidikan non-formal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam dua subbab di atas sudah dijelaskan pengertian masing-masing antara pendidikan non-formal dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada subbab ini kita akan membahas tentang keterkaitan dari peran pendidikan non-formal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program pendidikan nonformal ada bermacam-macam. Pasal 26 ayat 3 menyebutkan beragam program pendidikan nonformal sebagai berikut. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia, tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang terhalang dalam menempuh pendidikan formal, seperti karena masalah ekonomi, masalah umur, pernikahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam upaya mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan pendidikan selain pendidikan formal yang menjadi fasilitas bagi orang yang tidak bisa menempuh pendidikan formal, dan pendidikan non-formal merupakan salah satu jawaban atas masalah tersebut. Proses utama pengembangan manusia melalui pendidikan nonformal adalah meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta untuk meningkatkan kemampuan kompetensi, kapabilitas, dan kepribadian yang bertujuan agar manusia yang dikembangkan dapat beradaptasi, bersaing atau berkompetisi, dan berprestasi sehingga tantangan dan perubahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, proses pengembangan SDM melalui pendidikan nonformal diadopsi dari pendidikan formal yang kebanyakan berisikan materi tentang pengetahuan, namun dalam pendidikan nonformal peserta didik mendapatkan pelatihan keterampilan yang saat ini lebih dibutuhkan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Pendidikan formal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, jika melihat dari beberapa penjelasan di atas, jelas tidak dapat dikesampingkan perannya. Selain sebagai penunjang pendidikan nonformal dan memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa mendapat porsi di pendidikan formal, juga bisa menjadi salah satu tonggak dalam membentuk sumber daya manusia yang mempunyai daya saing dalam keadaan masyarakat dewasa ini. Tapi dalam prakteknya pendidikan nonformal masih beresensi dalam penguatan ekonomi masyarakat, sehingga kurang dalam pengembangan sosial budaya masyarakat, sehingga menurut hemat penulis masih belum efektif karena output yang dihasilkan nanti akan kurang dalam mendukung kecerdasan bangsa, karena masyarakatnya memang akan meningkat dari segi ekonomi tetapi menjadi kurang dalam sosial budaya. Seperti contoh kita ambil dari pelatihan menyetir, dalam prakteknya hanya hal-hal yang berkaitan dengan cara driver yang handal, tetapi tentang menjadi driver yang baik yang mengerti rambu-rambu lalu lintas kurang diperhatikan, sehingga menjadi banyak terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.